Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Mustian dari kelas 11 TKP 2. Di samping saya ada Miss Leli yang mengajar di DKP. Apakah ibu sebelumnya memiliki cita-cita sebagai guru? Sebenarnya tidak, jadi dari awal itu tidak pernah terbesit sedikit pun tetapi ibu meyakini bahwa mungkin ini adalah salah satu karena doa orang tua juga gitu. Kemudian basicnya sih, dasarnya gitu, karena memang ibu suka sama bahasa Inggris, jadi ketika orang tua menyarankan untuk udah kan langsung aja kuliah ke bahasa Inggris keguruan, karena itu hal yang ibu suka gitu, jadi ya tidak masalah lah, jadi ibu lakukan saja dan alhamdulillah tidak ada hambatan apapun, maksudnya semuanya lancar dari proses kuliah, terus bisa ibu menjadi PNS sampai posisi sekarang menjadi guru. Pengalaman suka dan duka ibu yang paling berkesan selama menjadi guru hingga saat ini? Karena tentang waktu itu jadi guru lumayan ya, kita 18 tahun kalau terhitung sama yang mengajar di SD kita 20 tahunan. Mulai dari suka jadi sukanya dikatakan sebagai guru itu apa, kalau kita melihat anak-anak yang ibu ingat nih waktu di SMA-nya kayak gimana, tapi mereka ketika udah lulus ketemu lagi, oh ternyata mereka sudah menjadi pribadi yang berbeda gitu, dengan apa ya, aku melihatnya lebih baik gitu. Dari cara berpakaian, dari cara berpikirnya gitu, yang ternyata mereka juga masih mengingat apa yang diberikan dulu di sekolah, apalagi kalau murid itu ketika ketemu sama ibu masih ingat ibu, bahkan ibu juga kadang suka lupa, tapi dia nyamperin, saya murid ibu tahun segini. Tiga. Kita di sini langsung ke pertanyaan dari vegetarian. Nomor satu, apa yang ibu tahu tentang DKP? Yang ibu tahu, DKP itu adalah jurusan atau pekerjaan memang di dalamnya itu mempelajari tentang kompetensi bagaimana mengolah komunikasi, menyampaikan atau berkomunikasi tapi dengan menggunakan elemen-elemen visual. Contoh, karena kalian kan ya kecenderungannya dalam bidang desain ya, jadi menggunakan Photoshop, menggunakan misalnya bagaimana nih kita membantu orang yang mau promosikan produk yang mau dijualnya, misalnya kita membuat packaging ya, kita membuat bukunya yang bagus dengan ada tulisannya dan sebagainya, itu kan satu bentuk komunikasi juga sebenarnya di dalam bentuk visual. Pertanyaan yang kedua, menurut ibu apa manfaat kedepannya kita belajar ilmu DKP? Menurut ibu sangat banyak sekali manfaatnya gitu, karena maksudnya gini, nggak cuma anak DKV yang harus belajar tentang DKV sebenarnya, karena kalau kebetulan anak DKV belajar di DKV itu udah klop banget gitu, karena misalnya gini, contoh anak perhotelan mereka harus tahu tentang paket wisata, mereka harus mengenal tentang digital marketing. Nah, anak DKV kan udah bisa, jadi manfaatnya pasti sangat banyak, karena kalau anak DKV itu kecenderungannya untuk tidak bergantung pada orang lain. Jadi diharapkan dia bisa mandiri dengan kreativitasnya. Contoh, untuk bisa bergabung bersama sebuah perusahaan itu kan butuh effort lah gitu ya, atau usaha yang keras. Kalau misalnya kita nggak ngelamar ke sebuah perusahaan, kita bisa nggak
dapat uang, kita bisa nggak? Ternyata bisa. Mau buka jasa desain, mau buka jasa foto, kita punya kamera kamera bagus kan. Fotoin dong, nanti aku udah event nih, misalnya ulang tahun atau apa, mau ya boleh deh dibayar ya, maksudnya ini ya. Tapi kita dapat apa aja? Nah, kita kan harus sesuaikan sama apa yang udah kita tawarkan. Oh, kamu nanti dapat, kamu dapat ini nih nanti albumnya, dapat ini satu album, dapat ini. Yang ketiga, menurut Ibu, kami sebagai anak DKV harus seperti apa ke depan? Anak DKV butuh banget untuk up to date, mencari ilmu, mencari informasi yang terbaru. Nggak cuman yang pemikirannya terkungkung di kelas aja ya. Jadi harus searching, cari tahu. Kalian kan punya gadget, punya HP yang terhubung sama dunia luar di sana. Cari informasi. Anak DKV. Ternyata, nah ya sekarang Ibu tanya sudah sejauh mana, sudah bikin karya apa? Dan yang keempat, ceritakan hal yang unik menurut Ibu saat mengajar di kelas DKV. Yang unik, mungkin perbedaannya gitu, karena kalian itu anak-anak yang visual gitu, secara tanpa kalian sadari ya, maksudnya kebanyakan dari kalian itu memang kenapa masih berdekati, kalian tuh senang kalau lihat gambar, kalau lihat sesuatu hal yang sifatnya seperti itu. Ya uniknya Ibu kalau misalnya kayak kemarin tuh Ibu tapi bukan di pelajaran Ibu, jadi Ibu melihat kita pelajaran bahasa Indonesia, di situ materinya potongan, dan Ibu melihat hasil gambar anak PKP itu bagus banget, sangat keren kalau begitu. Jadi keunikannya adalah ketika memang kalian bisa menunjukkan ya kreativitas yang tinggi gitu ya, kemudian membuat karya yang banyak. Kan salah satu yang mungkin tidak pernah, nah ini uniknya, mungkin nggak pernah terjadi sebelumnya selama Ibu mengajar di jurusan lainnya. Pengalaman pertama tuh waktu bikin film kan ya, pergaulan sehat sama pergaulan tidak sehat yang sebenarnya belum pernah dilakukan. Pertanyaan nomor 5, motivasi kepada kami sebagai anak DKV. Motivasi dari Ibu terus belajar, terus semangat ya, kemudian buat target, terus punya target ke depan mau apa, seperti apa, kompetensi yang udah didapetin dari guru-guru dimaksimalkan. Kemudian ketika kita melihat nih orang lain bisa, oh kenapa kita enggak, jadi banyak cari referensi. Kita ngerasa udah bisa bikin banyak nih, udah bikin karya banyak, tapi kita juga perlu melihat orang lain udah sejauh mana. Jangan-jangan ketika kita melihat yang orang lain lakukan, orang udah ada di depan, kita masih di sini. Tetap harus si wawasan kitanya terbuka, lihat luar seperti apa, tantangannya seperti apa. Kan kalau kita mah biasanya ketemu tantangan kan, susah itu, udahlah, udah mantap, ya udah diam lagi gitu, udah berusaha. Oh ini susahnya di mana? Kira-kira apa dulu yang harus dilakukan? Sekian dari saya sama Isari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.